Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada video kali ini kita akan mengikuti perkembangan dari dunia politik tanah air ya, di mana kemarin PKS memberikan konferensi pers yang dianggap sebagai bentuk dukungannya kepada Ridwan Kamil, atau menyeberang dari yang awalnya mendukung Anies menjadi mendukung Ridwan Kamil. Nah, yang menariknya di sini adalah bagaimana reaksi dari para pendukung Anies, di mana mereka menuangkannya itu langsung di kandangnya PKS. Di kandangnya PKS maksud saya di sini adalah di channel YouTube officialnya PKS. Ada beberapa komentar yang cukup menohok, ada yang mengungkapkan semua perasaannya, ada yang mendukung. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita ikuti videonya berikut ini. Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati insan pers, mohon maaf tadi sudah menunggu agak lama. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini Sabtu 10 Agustus 2024 telah diselenggarakan musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 bertempat di kantor DPTP Partai Keadilan Sejahtera, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Alhamdulillah kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Syuro yang merupakan representasi dari para anggota Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia. Musyawarah Majelis Syuro dalam kesempatan yang ke-11 ini telah membahas berbagai situasi, baik situasi kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun situasi dunia yang memang berkembang cepat menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tentu sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu mengantisipasi dan juga berpartisipasi lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang demi terciptanya tata dunia baru yang lebih adil dan damai. PKS memandang bahwa gejolak perekonomian global yang begitu hebat belakangan ini dan ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan, khususnya yang terjadi di Palestina, memerlukan peran besar dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia terpilih. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik. Saya kira pertama, bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan, sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian konferensi pers dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan meridhoi segala langkah-langkah perjuangan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat. Ya, itulah tadi beberapa komentar dari netizen ya di kandangnya PKS langsung, di mana mereka ramai-ramai mengungkapkan rasa kecewanya kepada PKS. Bahkan ada yang mengatakan haram untuk saya dan keluarga memilih kembali PKS, di mana mereka anggap pejabatnya sekarang orientasinya bukan lagi mendengarkan rakyat, tapi kembali ke duit ya, kata mereka gitu. Ya, kita tidak tahu bagaimana pikiran mereka, yang pasti mereka sangat kecewa
Ketika selama ini mereka mendukung PKS karena ada Anies di dalamnya, sekarang mereka benar-benar meninggalkan Anies karena dianggap sudah tidak menguntungkan lagi untuk mereka. Ya, sebenarnya yang menariknya di sini bagi beberapa pengamat ya, terutama Bung Adi Prayitno, di mana dia mengatakan sebenarnya langkah PKS ini wajar menarik dukungan dari Anies. Karena memang Anies selama ini tidak memikirkan bagaimana untuk mencari pendamping dari PKS. Karena seperti yang kita tahu pada tahun 2017 kemarin, Anies itu berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Sandiaga Uno akhirnya lengser dan memilih Reza Patria di sana dan bukan PKS. Begitu juga dengan saat Pilpres, di mana bukan wakil dari PKS yang diambil tapi dari PKB. Yang dimana di sini dari PKB sendiri mendapatkan kursi yang cukup signifikan ya, mendapat tambahan 10 kursi nasional. Ada banyak orang beranggapan bahwa karena ini PKB mendukung Anies, dan saat ini yang kita tahu Anies pun ditinggalkan. Begitu juga dengan Nasdem. Perolehan suaranya yang signifikan itu dianggap sebagian pengamat itu karena dukungan kepada Anies, dan juga sekarang sama-sama meninggalkan Anies. Ya di sini bisa dibilang siapa yang salah dan siapa yang enggak. Kalau dilihat dari segi Aniesnya sendiri juga bisa dibilang ya mungkin ada kesalahan di sini. Karena memang kalau misalnya untuk menjejaki sebagai sosok yang tertinggi di Indonesia, itu siapapun presidennya pasti mereka punya partai gitu. Nah, sedangkan mungkin Anies di sini ingin mendobrak itu dan tanpa partai bisa menjadi seorang presiden. Ya banyak orang mengatakan, termasuk saya sendiri berpikir bahwa bila memang Anies ingin menjejaki posisi tertinggi di tanah air dengan pendukungnya yang masif dan militan, seperti yang kita lihat tadi di kandangnya PKS, sepertinya Anies mulai sekarang perlu memikirkan untuk mencari partai atau menciptakan partai sendiri, agar langkahnya dia ke jenjang yang berikutnya tidak tertatih-tatih seperti sekarang. Bagaimana selanjutnya, bagaimana langkah politik Anies selanjutnya, apakah dia tetap bisa maju atau tidak, menarik kita terus ikuti drama politik di tanah air. Nah, Eden Project sampai di sini dulu, pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.